Cirus Margono resmi jadi WNI, perketat persaingan kiper Timnas Indonesia. Klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia peringkat berapa? Inilah hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia versus Vietnam. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Cirus Margono resmi jadi WNI, perketat persaingan kiper Timnas Indonesia. Kiper Panathinaikos di Liga Yunani, Cirus Margono, resmi menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola berusia 22 tahun itu bisa memperketat persaingan di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Cirus Margono diambil sumpah kewarganegaraan RI di kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Cirus Margono lahir di New York, Amerika Serikat pada 9 November 2001. Ibunya, Sepedeh, berasal dari Iran. Sementara ayahnya, Johan, berdarah Indonesia. Beberapa waktu lalu, tenaga ahli Menpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa Cirus Margono pernah menjadi WNI, tapi tidak memiliki paspor Indonesia. Panathinaikos B berkompetisi di Super League Greece 2 atau kompetisi kasta kedua Liga Yunani. Pada musim ini, Cirus Margono DKK menempati peringkat ke-9 dari 12 peserta grup selatan. Belum masuk radar Shin Tae-yong sebenarnya. Nama Cirus Margono tidak masuk radar PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang lebih memprioritaskan kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, Maarten Paes. Namun, Maarten Paes masih menjalani naturalisasi. Penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998 ini tinggal menunggu diambil sumpah kewarganegaraan RI dan perpindahan federasi di FIFA. Kedepannya, sembari menunggu proses Maarten Paes selesai, Cirus Margono bisa saja dipertimbangkan Shin Tae-yong mengingat ia kini telah menjadi WNI dan dapat dipanggil dengan mudah ke Timnas Indonesia. Klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia peringkat berapa? Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak kedua. Di babak kedua ini ada 36 tim yang tergabung dalam 9 grup memperebutkan tiket untuk lolos ke babak ketiga. Timnas Indonesia tergabung dengan grup F. Skuad Garuda harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina untuk bisa lolos ke babak ketiga nanti. Timnas Indonesia dipastikan naik peringkat di matchday 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan ini, skuad Garuda menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di laga ini, Indonesia sukses mengalahkan The Golden Star berkat gol Egy Maulana Fikri. Berkat tambahan 3 poin ini, Indonesia berhasil naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup F. Sementara Vietnam harus rela turun ke peringkat 3. Namun Timnas Indonesia masih bisa turun di matchday ketiga ini.
Pasalnya Irak dan Filipina baru akan bertanding beberapa jam lagi. Jika Irak menang di laga ini, maka posisi Indonesia di peringkat 2 masih akan aman. Namun jika Filipina berhasil menang dengan selisih gol yang banyak, maka Indonesia harus rela turun ke peringkat ketiga. Inilah hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan di pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan Timnas Vietnam, skuad Garuda menang dengan skor tipis 1-0. Timnas Indonesia berhasil unggul di laga ini berkat gol Egy Maulana Fikri di awal babak kedua. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Vietnam harus rela turun ke peringkat 3. Berstatus sebagai tim tamu tidak membuat Timnas Vietnam jiper di Stadion Utama Gelora Bung Karno. The Golden Star tampil menekan sejak awal pertandingan. Peluang berbahaya pertama di laga ini dibuat Vietnam melalui skema tendangan bebas, namun Adi Satrio sukses menepis peluang tersebut. Timnas Indonesia di lain sisi terlihat kagok di 15 menit pertama. Skuad Garuda sulit untuk mengembangkan permainan di mana banyak umpan-umpan Indonesia yang tidak menemui sasaran. Peluang tepat sasaran pertama Indonesia baru tercipta di menit ke-32 melalui tembakan Rafael Struijk, namun bola bisa ditangkap dengan mudah oleh Philipp Nguyen. Di sisa babak pertama, kedua tim saling melakukan jual beli serangan. Namun skor sama tidak berubah hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong membuat 3 pergantian pemain. Nathan Chuaon, Yakob Sayuri, dan Hoki Caraka ditarik dan digantikan Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Egy Maulana Fikri. Masuknya 3 pemain ini mengubah dinamika permainan Indonesia. Skuad Garuda jadi lebih aktif dalam menyerang dan hasilnya di menit ke-52 Indonesia berhasil memecah kebuntuan. Berawalan dari lemparan ke dalam dari Pratama Arhan, bola yang masuk ke kotak penalti coba dihalau oleh bek Vietnam. Apesnya bola sapuan itu malah jatuh ke kaki Egy dan penyerang Timnas Indonesia itu tanpa kesulitan menyambar bola menjadi gol. Indonesia unggul 1-0 atas sang tamu. Gol tersebut membuat Indonesia semakin percaya diri. Serangan demi serangan dilancarkan skuad Garuda ke gawang Vietnam, sementara The Golden Start lebih memanfaatkan serangan balik. Tensi pertandingan semakin memanas. Kedua tim tidak sungkan-sungkan mengeluarkan tackle-tackle keras untuk menghentikan serangan lawan. Di masa injury time, Indonesia nyaris menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat sepakat Egy di depan mulut gawang. Namun kali ini Philipp Nguyen berhasil menepis bola sehingga peluang itu gagal berbuah menjadi gol.